Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abab Abdullah akan menjelaskan materi perpangkatan, materi kelas 9 bab 1. Silahkan simak dengan semangat. Definisi perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A. A-nya ada sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. Contoh, perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perkalian 3-nya ada sebanyak 5, jadi bisa ditulis 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan dari 3. 3 disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. 5 ditulis dengan kecil di atas 3, seperti itu. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada sebanyak 3. Jadi perkalian 2 sebanyak 3 sama dengan 8. Kemudian negatif 3 pangkat 5. Negatif 3-nya ada sebanyak 5 kali. Negatif 3 sebanyak 5. Hasilnya adalah negatif 243. Kemudian contoh lain, 3/4 pangkat 6. Sama saja, berarti 3/4-nya ada 6 kali. Terus, kalau mencari hasilnya, 3-nya dikalikan sebanyak 6 kali, 729. 4-nya juga dikalikan sebanyak 6 kali, jadi 4096. Hasilnya 729/4096. Kalau dengan K juga sama, K pangkat 9, berarti K-nya ada 9 kali, seperti itu saja. Supaya lebih paham, ini ada variabel dan konstantanya. Contoh, 7K pangkat 3, berarti 7 dikali K pangkat 3. Artinya 7 dikali K sebanyak 3. Jadi 7 dikali K dikali K dikali K sama 3M pangkat 4 juga berarti 3 dikali M dikali M dikali M dikali M. M-nya ada sebanyak 4. Kemudian kalau 2KN pangkat 5, ya 2 dikali K-nya 1, N-nya sebanyak 5. Kemudian kalau 7K dipangkatkan 3, lihat di sini pangkatnya ada di luar kurung 7K, berarti 7K-nya yang sebanyak 3. 3M dipangkatkan 4, berarti 3M-nya ada sebanyak 4. 2KM dipangkatkan 5. 2KM-nya ada sebanyak 5, seperti itu. Selanjutnya, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, perpangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama hasilnya dengan A pangkat M ditambah N. Jadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dikalikan, maka hasil pangkatnya ditambahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama-sama 2. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali sebanyak 3. 2 pangkat 4 berarti 2 dikali sebanyak 4. Jadi 2-nya ada sebanyak 3 ditambah 4, 7. Sama dengan 2 pangkat 7 hasilnya. Contoh lain, negatif 5 pangkat 4 dikali negatif 5 pangkat 2. Berarti pangkatnya saja dijumlahkan. Jadi negatif 5 pangkat 4 tambah 2. Hasilnya negatif 5 pangkat 6. Contoh lagi,
4B pangkat 3 dikali 3B pangkat 2. 4 dikali B sebanyak 3 dan dikali lagi 3 kali B sebanyak 2. Maka hasilnya 4 kali 3 dikali B sebanyak 5. Jadi 12B pangkat 5. Sifat yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Kalau tadi perkalian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya dijumlahkan. Kalau sekarang pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Jadi misal kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama hasilnya dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi, pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dibagi, maka pada hasil pangkat bilangan yang dibagi dikurangi pangkat pembaginya. Contohnya, 1. Hitunglah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Jawab, ada dua cara di sini. Cara 1, 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5, jadi diselesaikan dulu 2 pangkat 9, yaitu 512. Kemudian diselesaikan 2 pangkat 5, 2 dikalikan sebanyak 5, yaitu 32. Hasilnya terus dibagi, yaitu 16. Cara kedua adalah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5, yaitu yang tadi kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. 2 pangkat 9 dikurangi 5, hasilnya 2 pangkat 4, itu sama-sama 16 hasilnya. Nomor 2, tentukan hasil yang paling sederhana dari 24K pangkat 45 dibagi 8K pangkat 30. Ya, kelihatannya susah ya, padahal kalau dikerjakan gampang. Ini kan pembagian dengan bilangan pokoknya sama-sama K. Jadi tinggal dikurangi saja. K pangkat 45 dikurangi 30. Bagaimana dengan angka di depannya? Ya tinggal dibagi. 24 dibagi 8. Jadi hasilnya sama dengan 3K pangkat 15. Sifat ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi kalau ada bentuk A pangkat M, dipangkatkan lagi N. Jadi sudah dipangkatkan M, dipangkatkan lagi N. Jadi hasilnya itu A pangkat, kedua pangkatnya dikalikan, yaitu M dikali N. Jadi A pangkat N dikali N. Jadi, jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pada hasilnya pangkat pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Contohnya, 1. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Cara pertama yaitu dikalikan pangkatnya. Kan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Jadi, pangkat pertama dikali pangkat kedua. 2 pangkat 3 kali 2, yaitu 2 pangkat 6, sama dengan 64. Cara kedua, 2 pangkat 3. Ini selesaikan dulu 2 pangkat 3-nya. Jadi 8, kemudian dipangkatkan lagi 2. Jadi 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nomor 2, tunjukkan hasil paling sederhana dari R pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Jadi, perpangkatan bilangan berpangkat kan ini. Jadi tinggal kali saja pangkat pertama kali pangkat kedua. 2 kali 4, 8. Jadi R pangkat 8. Gampang. Sifat keempat, bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat dengan 0, hasilnya selalu 1. Jadi kalau ada bentuk A pangkat 0, berapapun nilai A-nya, maka itu hasilnya 1. Asalkan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Jawabannya bisa dengan cara 3 pangkat 4, kita hitung dulu berapa, yaitu sama dengan 81. Berarti 81 dibagi 81, itu hasilnya 1.
Cara kedua, ini kan pembagian bilangan berpangkat. Kalau pembagian berarti dikurang. Berarti 3 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, dari cara 1 dan cara 2 bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kita review. Jadi sejauh ini sifat-sifat operasi bilangan berpangkat ada apa aja? Ada perkalian bilangan berpangkat, kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Ada pembagian bilangan berpangkat, kalau dibagi berarti dikurangi. Kemudian ada perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi pangkat pertama dikali dengan pangkat kedua. Kemudian ada pangkat 0 yang hasilnya 1. Ini ada latihan nomor 1 hasil dari 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Yang nomor 2 hasil dari B pangkat 0. Nomor 3 hasil dari 5 pangkat 2 1/3 dibagi 5 pangkat 2/6. Nomor 4 hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Coba kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Selayaknya pisau kalau terus diasah akan tajam, begitupun kemampuan. Sekian dari saya, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.